Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jailani selaku dosen pembimbing. Selamat pagi Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir pada seminar saya pagi hari ini. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Gansar Rizkullah, NRP 078, akan mempresentasikan mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis penggunaan toolbox C2RCC atau Case to Regional Cost Color SNAP untuk estimasi TSS pada citra Landsat 8 terhadap data in situ. Jadi latar belakang dari penelitian saya ini adalah wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang sangat beragam, sangat produktif, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sehingga kebutuhan akan pemantauan kualitas perairan di lingkungan pesisir baru-baru ini telah menuntun pada kemajuan penting dalam perkembangan teknologi penginderaan jauh. Dalam kegiatan pemantauan tersebut, teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk menghitung kadar TSS maupun kadar klorofil A, yang dimana dua parameter tersebut merupakan beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas perairan. Sehingga menentukan kualitas air sangat penting dari perspektif penggunaan pengelolaan sumber daya pesisir. Berdasarkan hal tersebut, berbagai macam algoritma telah dikembangkan agar dapat digunakan untuk menghitung kadar TSS maupun klorofil A secara efektif serta akurat. Salah satunya adalah tool C2RCC ini. Tool C2RCC ini merupakan salah satu tools yang ada pada perangkat lunak SNAP dan dikembangkan oleh Dover dan Skiller menggunakan database dari simulasi inversi transfer radiatif menggunakan teknologi jaringan syaraf untuk mendapatkan komponen optikal air atau water constituent. Dari komponen optikal air tersebut nanti dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi TSS atau klorofil. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimana penggunaan tool C2RCC ini untuk estimasi TSS menggunakan citra satelit Landsat 8. Dan yang kedua, bagaimana hasil perbandingan dan korelasi antara data estimasi TSS menggunakan tool C2RCC ini pada citra satelit Landsat 8 dengan data in situ TSS. Dan yang ketiga adalah bagaimana persebaran TSS yang ada pada perairan Brisbane dan Hobart. Kemudian agar penelitian saya ini tidak melebar ke berbagai aspek yang tidak relevan, sehingga diterapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama adalah citra yang digunakan adalah citra satelit Landsat 8 dengan tahun akuisisi data 2014 hingga 2018 yang telah disesuaikan dengan data in situ, di mana data in situ ini saya dapatkan dari situs web AODN atau Australia Ocean Data Network. Kemudian wilayah penelitian ini adalah Brisbane dan Hobart, Australia. Dan kemudian algoritma yang digunakan untuk mengestimasi TSS ini adalah algoritma pada tool C2RCC. Untuk metode perbandingan nilai TSS dengan data in situ dilakukan dengan uji korelasi. Kemudian untuk lokasi penelitiannya, seperti yang saya katakan tadi, lokasi penelitian tugas akhir ini ditentukan berdasarkan adanya data in situ dari situs web AODN, sehingga ada beberapa lokasi penelitian. Yang pertama adalah di Brisbane, Queensland, dan Hobart, Tasmania. Dari gambar di sini dapat kita lihat titik-titik segitiga merupakan stasiun-stasiun yang digunakan untuk pengambilan sampel in situ yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang di wilayah-wilayah setempat dan digunakan untuk meneliti kualitas perairan. Untuk peralatan yang saya gunakan, saya menggunakan Google Earth, Snap versi 7, dan ArcMap versi 10.4. Untuk data yang saya gunakan adalah citra satelit Landsat 8 level 1 dan level 2 wilayah Brisbane dan Hobart dengan tahun akuisisi data 2014 hingga 2018 dan telah disesuaikan dengan waktu pengambilan sampel pada data in situ TSS.
Untuk data in situ TSS-nya terdapat di wilayah Brisbane dan Hobart dengan waktu pengambilan sampel antara tahun 2014 hingga 2018. Untuk citra satelit Landsat 8, saya dapatkan dari situs web Earth Explorer, USGS Earth Explorer, dan untuk data in situ-nya saya dapatkan dari AODN. Berikut ini merupakan informasi lebih lanjut mengenai data citra yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 8 citra Landsat 8 yang tanggal akuisisinya dari tahun 2015 hingga 2018. Kemudian untuk titik pengamatannya sekitar 131 titik. Dan delta T di sini merupakan selisih antara akuisisi citra satelit Landsat 8 dan waktu pengambilan sampel in situ TSS. Untuk alur pengolahan datanya, yang pertama adalah persiapan data. Data citra dan data TSS tadi yang telah diunduh, kemudian disortir agar waktu selisih antara akuisisi data citra dan pengambilan sampel in situ tidak lebih dan tidak kurang dari 3 hari. Kemudian data yang sudah disiapkan tadi, maksud saya data Landsat, dimasukkan ke tools situasi untuk dihitung nilai TSS-nya. Pada tools situasi ini digunakan parameter-parameter seperti salinitas, temperatur, ozon, dan tekanan udara, dan beberapa parameter yang lain. Selanjutnya ketika tools tadi sudah selesai memproses citra, kemudian dilakukan pengecekan nilai piksel pada citra agar tidak terdapat error. Error yang saya maksud di sini adalah ketika citra berwarna hitam atau nilai pikselnya tidak wajar. Selanjutnya, ketika tidak terdapat error pada citra, maka didapatkan estimasi TSS. Selanjutnya, estimasi TSS tersebut dilakukan uji korelasi dan dibandingkan dengan data TSS in situ. Dari hasil uji korelasi kemudian ditetapkan standar korelasi agar data-data yang sesuai standar korelasi dapat dibuat petanya. Dan untuk data yang tidak sesuai dengan standar korelasi, maka akan dilakukan analisa. Untuk hasil penelitian yang pertama adalah reflektan permukaan. Untuk reflektan permukaan ini, reflektan permukaan adalah produk yang dihasilkan dari proses koreksi atmosfer, di mana pada tool C2RCC ini didapatkan data reflektan permukaan berupa RHO atau reflektan pancaran air. Data tersebut kemudian diplot pada band 1 hingga band 5 dan kemudian dibandingkan dengan data reflektan permukaan Landsat 8 untuk citra yang sama yang saya dapatkan dari USGS tadi dan dibandingkan. Dari gambar 1 dan gambar 2 di sini dapat kita lihat bahwa untuk grafik nilai reflektan pancaran air yang hasil situasi didapatkan nilai reflektan permukaan untuk band 1 dan band 5 kebanyakan berada di nilai antara 0,0 hingga 0,05. Sedangkan untuk gambar 2, nilai reflektan permukaan yang saya dapatkan dari USGS, untuk band 1 dan untuk band 1 hingga band 4 didapatkan berada di antara nilai 0 hingga 0,05. Sedangkan untuk band 5 berada di antara 0,2 hingga 0,25. Kedua reflektan permukaan ini merupakan data citra yang berada di wilayah Brisbane. Kemudian untuk reflektan permukaan pada gambar 3 dan 4 ini merupakan reflektan permukaan yang berada di wilayah Hobart. Jika kita lihat pada gambar 3 yang merupakan hasil reflektan pancaran air yang dihasilkan dari hasil koreksi atmosfer pada tool situasi, dapat kita perhatikan pada band 1 hingga band 4 kebanyakan nilainya berbeda dan beragam antara 0 hingga 0,02. Dan pada band 5 cenderung sama. Sedangkan pada nilai reflektan permukaan di USGS, pada band 1 cenderung sama, yaitu berada di nilai antara 0,1 hingga 0,02. Dan cenderung beragam pada band 5. Kemudian untuk hasil estimasi TSS, ini didapatkan dari pengolahan citra satelit Landsat menggunakan tool situasi tadi,
dan dihitung dengan memanfaatkan metode inversi untuk mendapatkan komponen optikal air melalui reflektan pancaran air. Sehingga secara langsung nilai reflektan pancaran air yang sudah saya tunjukkan sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap perhitungan hasil estimasi TSS. Dari hasil estimasi TSS Citra Landsat 8 tanggal 28 September 2014 didapatkan total titik sebanyak 14 titik. Untuk hasil estimasi TSS Citra tanggal 28 September 2014, maksud saya 2 Januari 2015, didapatkan total titik sebanyak 15. Untuk Citra TSS tanggal 25 Desember 2015 didapatkan jumlah titik pengamatan sebanyak 19 titik. Kemudian untuk hasil estimasi TSS Citra pada tanggal 31 Juli 2016 didapatkan 20 titik. Untuk estimasi TSS Citra tanggal 31 Desember 2016 didapatkan 24 titik, dan untuk estimasi TSS Citra Landsat 8 tanggal 29 April 2017 didapatkan sebanyak 20 titik. Kemudian untuk hasil estimasi TSS Citra Landsat 8 tanggal 28 September 2014 didapatkan 9 titik, dan untuk estimasi TSS Citra Landsat 8 tanggal 28 September 2014 didapatkan titik pengamatan sebanyak 8 titik. Dari 8 citra satelit Landsat tersebut didapatkan total titik pengamatan sebanyak 131 titik, dan 48 dari 131 titik tersebut dirasa memiliki nilai yang mendekati data in situ dengan selisih tidak lebih dari 3 mg per liter. Perbandingan data antara hasil estimasi TSS menggunakan situ RCC dengan data in situ konsentrasi TSS, terdapat perbedaan nilai di mana hasil estimasi TSS dari situ RCC kebanyakan memiliki nilai yang lebih kecil dari data in situ konsentrasi TSS, yaitu sebanyak 89 dari total 31 titik pengamatan. Jadi hasil pengolahan situ RCC ini kebanyakan menghasilkan titik TSS yang nilainya lebih kecil dari nilai TSS di lapangan. Kemudian untuk hasil uji korelasi, berikut ini untuk hasil uji korelasi antara citra tanggal 28 September 2014 hingga dan data in situ TSS 30 September 2014 didapatkan koefisien determinasi sebanyak 0,0223. Nah, kemudian untuk korelasi TSS Citra pada tanggal 2 Januari 2015 dan data in situ TSS 31 Desember 2014 didapatkan koefisien determinasi sebanyak 0,0369. Kemudian untuk korelasi TSS Citra pada tanggal 29 Desember 2015 dan data in situ TSS 31 Desember 2015 didapatkan nilai koefisien determinasi besar 0,0284. Untuk citra pada tanggal 31 Juli 2016 dan in situ TSS tanggal 31 Juli 2016 didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,0134. Kemudian untuk korelasi TSS Citra Landsat 8 pada tanggal 31 Desember 2016 dan data in situ TSS pada tanggal 31 Desember 2016 didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,042. Untuk korelasi TSS Citra pada tanggal 29 Desember 2017 dan data in situ TSS 30 April 2017 didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0163. Dan untuk korelasi TSS Citra 31 Oktober 2017 dengan data in situ TSS 31 Oktober 2017 didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,0511. Untuk korelasi TSS Citra tanggal 28 Juli 2018 dan data in situ 30 Juli 2018 didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,0054. Sehingga dari uji korelasi tersebut didapatkan koefisien determinasi
untuk masing-masing citra secara berurutan, yaitu 0,02, 0,03, 0,028, 0,01, dan 0,04, kemudian 0,001 dan 0,005, dan yang terakhir adalah 0,107. Citra yang memiliki koefisien determinasi terbesar adalah citra satria 8 pada tanggal akuisisi, yaitu 28 Juni 2018. Dari hasil uji korelasi tersebut menunjukkan bahwa hasil estimasi TSS menggunakan situ RCC ini memiliki hubungan yang sangat lemah dengan data in situ. Dengan kata lain, data estimasi TSS ini belum dapat mewakili konsentrasi TSS yang ada di lapangan. Untuk kesimpulan dari penelitian saya ini, dari 8 citra Landsat 8 dengan tanggal akuisisi data masing-masing pada tanggal 28 September 2014, 2 Januari 2015, 29 Desember 2015, 31 Juli 2016, 31 Desember 2016, 29 April 2017, dan seterusnya didapatkan total titik pengamatan sebanyak 131 titik. Kemudian berdasarkan hasil uji korelasi secara berurutan, didapatkan koefisien determinasi untuk masing-masing citra sebesar 0,022, 0,003, 0,028, 0,001, 0,004, 0,001, 0,005, dan 0,107, yang menunjukkan bahwa data hasil estimasi tersebut memiliki hubungan yang lemah terhadap data in situ. Perbedaan nilai estimasi TSS dan korelasi yang sangat lemah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain waktu pengambilan sampel lapangan dan waktu akuisisi citra yang berbeda, kemudian penggunaan citra dan algoritma tool yang mungkin spesifik pada sensor tertentu, kemudian input parameter yang kurang sesuai dengan kondisi perairan, dan yang terakhir adalah pengaruh hasil koreksi atmosfer. Untuk saran dari penelitian ini, masih sedikitnya penelitian tentang analisis tool situasi ini diharapkan ke depannya terdapat penelitian lebih lanjut mengenai validasi data atau produk yang dihasilkan dari tool situasi ini, tentunya dengan data yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam. Pada penelitian selanjutnya, gunakan data reflektan permukaan yang diambil melalui pengukuran lapangan untuk membandingkan data reflektan permukaan hasil koreksi tool situasi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator.